Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 179. Keluarga Wijaya mengutus orang. Ya, merek terkenal seperti Chanel dan lainnya. Nanti kamu akan tahu. Angel juga malas untuk memberi penjelasan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil gelas lalu meminumnya. Sampai sekarang dia masih mengingat betapa terkejutnya para manajer toko merek internasional ketika mendengar nama Angel. Cih, sudahlah. Aku pergi dulu, ya? Pamit Jenny, lalu dia pun pergi meninggalkan rumah. Di Maple Rain Real Estate. Ketika Valentino baru memarkir mobilnya di depan pintu, seorang satpam berjalan mendekatinya dengan cepat. Setelah satpam muda itu tiba di hadapan Valentino, dia berkata dengan sopan. Tuan, dilarang parkir mobil di sini. Kalau Anda mau memarkir mobil, silakan di parkiran sana. Valentino tercengang. Dia tidak pernah melihat satpam ini. Sebelumnya sepertinya bukan dia yang berjaga di sini. Jangan-jangan orangnya sudah diganti. Aku hanya sebentar saja. Setelah aku berbicara dengan orang, aku langsung pergi. Ucap Valentino. Satpam itu tetap tidak bersedia untuk berkompromi. Maaf tuan, mohon kerjasamanya. Baiklah. Setelah aku memarkir mobil, aku akan kembali. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian dia hendak membuka pintu mobil. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Tuan Valentino. Valentino menoleh. Orang yang memanggilnya adalah satpam yang pernah dijumpai Valentino 2 kali. Sepertinya sekarang dia sudah menjadi kepala satpam. Ketika kepala satpam itu melihat Valentino, dia menjadi bersemangat. Seakan-akan telah bertemu dengan seorang pejabat besar, dia ingin sekali bersalaman dengan Valentino. Akan tetapi, si kepala satpam benar-benar tidak berani untuk menjabat tangan Valentino. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli Valentino, tapi dari sikap Hendrik terhadap Valentino, dia bisa tahu kalau identitas Valentino tidaklah sederhana. Satpam yang tadi meminta Valentino memindahkan mobilnya pun panik. Pak, tuan ini, dia... Kepala satpam segera menjawab. Ini Tuan Valentino, tamu VIP Direktur Hendrik, mengerti? Hah? Satpam baru itu tercengang. Hendrik adalah tokoh besar yang sangat cerdik, dia itu bos besar yang sebenarnya. Akan tetapi, ternyata Valentino adalah tamu VIP Direktur Hendrik. Ini. Satpam itu menjadi gugup, dia sampai tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa. Dilarang memarkir mobil di sini, kan? Aku akan memarkir di parkiran. Valentino mengibaskan tangannya, dia sama sekali tidak tersinggung. Hal ini juga merupakan pekerjaan satpam. Dengan kepribadian Valentino, tentu saja dia tidak akan mempersulit satpam itu. Kepala satpam juga menjadi takut, jadi dia segera menegur bawahannya itu. Nyalimu besar sekali hingga berani menyuruh Tuan Valentino memindahkan mobilnya. Apakah kamu tahu, meskipun Tuan Valentino mau memarkir mobilnya di aula pun juga tidak menjadi masalah? Tidak apa-apa, dia tidak berbuat salah kok. Aku hanya terburu-buru, kamu tidak perlu menyalahkannya. Kalau semua orang parkir di depan pintu, nanti bagaimana orang masuk? Valentino menghentikan si kepala satpam, kemudian hendak memindahkan mobil. Tuan Valentino, biar saya saja. Sekarang saya sedang senggang, jadi saya akan membantu Anda memarkir mobil. Silakan Anda pergi untuk mengurus urusan Anda. Kepala satpam itu tertegun, kemudian dia segera bergegas membantu Valentino memarkir mobilnya. Valentino terdiam sejenak, lalu dia tersenyum. Baiklah, terima kasih. Setelah itu, Valentino menyerahkan kunci mobilnya kepada kepala satpam. Satpam baru itu tidak dapat menahan diri dan memuji. Ternyata Tuan Valentino adalah tamu VIP Direktur Hendrik, tapi dia sama sekali tidak sombong. Benar-benar orang yang baik. Itulah alasan dia bisa mempunyai mobil BMW. Orang sepertinya memang pantas kaya, mengerti tidak? Setelah kepala satpam menjawab bawahannya itu, dia segera mengendarai mobil Valentino ke parkiran. Ketika Valentino memasuki gedung perusahaan, si resepsionis cantik langsung menyambutnya. Tentu saja si resepsionis sudah mengingat wajah Valentino. Saat si resepsionis melihat Valentino, dia segera berlari kecil ke arah Valentino. Si resepsionis bersikap sangat sopan. Pada saat ini, para karyawan wanita yang pernah melihat sikap Hendrik terhadap Valentino melebarkan mata mereka.
Semuanya melihat ke arah Valentino dengan tatapan lembut. Kini benar-benar jarang sekali ada pemuda seperti Valentino yang bisa mengenal banyak sekali bos besar serta mempunyai wajah tampan dan tubuh yang bagus. Sama halnya dengan laki-laki yang suka melihat wanita cantik. Sebenarnya wanita juga suka melihat pria tampan. Terutama pria tampan yang kaya seperti Valentino ini. Tentu saja dia lebih disukai wanita. Tidak ada yang bisa menolak pesonanya. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak melirik mereka. Dia mengikuti si resepsionis cantik ke lantai teratas. Beberapa menit kemudian, Valentino sudah tiba di kantor Hendrik. Tentu saja Hendrik sendiri yang membukakan pintu. Hal ini membuat si resepsionis cantik terdiam lagi. Perlu diketahui kalau dengan identitas Hendrik, meskipun bos besar pertama kota Neo yang datang, Hendrik tidak akan membukakan pintu secara pribadi. Sedangkan Valentino, seorang pemuda yang tidak begitu terkenal di kota Neo, malah sangat dihormati Hendrik. Hal ini benar-benar membuat banyak orang tercengang. Kamu sudah boleh pergi. Aku yang akan melayani Tuan Valentino. Ucap Hendrik kepada si resepsionis cantik. Oh, baik. Kalau begitu, saya pamit dulu, Direktur Hendrik. Sampai jumpa, Tuan Valentino. Resepsionis itu tertegun sejenak, kemudian dengan sedikit kecewa meninggalkan tempat. Awalnya dia mengira dia dapat masuk bersama Valentino untuk menuangkan teh ataupun berbicara sebentar dengan Valentino. Sekarang sepertinya Hendrik sama sekali tidak memberikan si resepsionis cantik itu kesempatan untuk melakukannya. Di dalam kantor, Hendrik secara pribadi menuangkan teh untuk Valentino. Tuan muda Valentino, ini adalah teh Longjing terbaru. Silakan dicoba. Hendrik menyodorkan teh tersebut. Valentino menerima teh tersebut, kemudian meletakkannya di samping. Pak Hendrik, nanti aku akan minum tehnya. Beritahu aku dulu apa masalah mendesak ini. Ini? Hendrik terdiam. Setelah itu, dia langsung ke inti masalah. Tuan muda Valentino, keluarga Wijaya ingin mengutus orang kemari. Ketika Valentino mendengar hal itu, dia terkesiap. Apa? Benar saja, masalah ini benar-benar bukan masalah kecil. Tentu saja hal mengenai Valentino pelan-pelan menguasai kota Neo dilakukannya di belakang keluarga Wijaya. Namun sekarang, keluarga Wijaya malah mau mengutus orang ke kota Neo. Apa alasan mereka berbuat seperti ini? Jangan-jangan mereka sudah menyadari pergerakan diam-diam Valentino? Pada dasarnya, semua propertiku menggunakan nama perusahaan siap pakai, kuasa hukumnya juga bukan aku. Seharusnya keluarga inti tidak akan menyadarinya, kan? Tanya Valentino sambil mengerutkan alisnya. Tentu saja dia sangat mempercayai Hendrik, tapi bagaimana hal ini bisa bocor sampai ke telinga mereka? Hendrik segera menjawab dengan serius. Seharusnya tidak. Saya melakukannya dengan sangat rahasia, jadi Tuan Valentino tidak perlu khawatir. Kalau begitu, kenapa mereka mau mengutus orang kemari? Valentino merasa sedikit curiga dan tidak habis pikir. Karena masalah gaji pekerja yang sebelumnya, Tuan muda Valentino kira-kira telah menghabiskan puluhan miliar, nominalnya tidaklah kecil. Kemudian, ketika saya melaporkan tagihannya, keluarga inti agak tidak senang. Hendrik menghela napas. Bukankah adalah hal yang wajar untuk menggaji pekerja? Mereka sudah bekerja untuk kita, bukankah hal yang normal untuk memberikan mereka uang? Valentino mengerutkan keningnya. Karena mereka sudah pernah mengirimkan uang ke kota Arteria, tapi malah dikorupsi oleh Simon. Jadi, untuk kedua kalinya ini, seharusnya keluarga inti kurang percaya. Bab 180, menghormati keluarga Wijaya. Meskipun sekarang mereka sudah menahan Simon, dia juga tidak bisa langsung mengeluarkan begitu banyak uang. Jadi, mereka sama sekali tidak bisa mengisi lubang itu. Ujar Hendrik dengan ekspresi tak berdaya. Valentino menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ada alasan kenapa keluarga inti melakukan itu. Selama mereka tidak menyadari perbuatan Valentino, semuanya baik-baik saja. Tuan muda Valentino, yang saya khawatirkan adalah sekarang mereka belum menyadari hal-hal yang kita lakukan. Tapi setelah mereka mengutus orang, kita akan segera ketahuan. Keluarga inti bilang mereka hanya akan mengutus satu orang untuk membantu mengurusi zona pengembangan kota Arteria. Tapi, saya rasa mereka mengutus orang pasti untuk mengawasi kita. Nada suara Hendrik terdengar sedikit gelisah. Valentino mengibaskan tangannya sambil berkata, tidak apa-apa, kita akan bertindak sesuai situasi. Kapan orang yang diutus mereka datang? Tidak ada gunanya mereka panik dan merasa khawatir. Lebih baik mereka memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Hendrik menjawab, seharusnya sebentar lagi. Keluarga inti ligat saat mengurus urusan.
Sekarang saya hanya berharap alangkah baiknya kalau orang yang diutus mereka adalah orang kita. Valentino mengangguk. Iya, setelah kamu bertemu dengan orangnya, nanti kamu beritahu aku lagi seperti apa kepribadiannya. Tuan Muda Valentino, bagaimanapun juga, Anda adalah wakil keluarga inti. Setelah orang itu sampai, dia pasti ingin bertemu dengan Anda. Jadi, kalau kita perlu mengadakan pesta makan malam untuknya, saya rasa lebih baik Anda juga hadir. Saran Hendrik. Valentino berpikir sejenak, saat ini dirinya sedang tidak sibuk, jadi dia menyetujui Hendrik. Jam 4 sore di Hat Club Cotaneo. Secara keseluruhan, kelas Hat Club pasti tidak dapat dibandingkan dengan Hotel Four Seasons. Namun, kalau dinilai dari bisnis, Hat Club adalah klub pertama di Cotaneo. Banyak bangsawan Cotaneo ke Hat Club untuk membahas bisnis. Ada puluhan juta, bahkan ratusan juta kontrak yang lahir dari sini. Hendrik memutuskan untuk mengadakan pesta penyambutan di sini. Hal ini juga untuk menunjukkan kehormatan kepada orang yang diutus keluarga Wijaya. Mobil perlahan-lahan berhenti. Kemudian Valentino dan Hendrik turun dari mobil. Hendrik memberitahu Valentino. Tuan Muda Valentino, orang itu sudah tiba. Dia ada di lantai atas, ruang VIP nomor 888. Ayo, mari kita pergi bersama. Ucap Valentino, kemudian dia berjalan di depan. Di dalam ruang VIP nomor 888. Interior ruang VIP sangat elegan dan berkelas, membuat orang merasa nyaman di dalam. Di atas meja bulat yang terletak di tengah-tengah ruangan, tersusun berbagai kue-kue yang menarik dan enak. Hat Club sangat unik, mereka bukan hotel, tapi mereka bisa menyiapkan camilan-camilan kecil. Selain itu, ini bukan camilan biasa. Banyak makanan ini yang mereka impor dari luar. Makanan-makanan ini bahkan jarang terlihat di Hotel Four Seasons yang berbintang 5. Menu sarapan Michelin, anggur kristal asing dan lain-lain hanya bisa didapatkan di Hat Club. Akan tetapi, harganya tentu saja setinggi langit. Setiap hari persediaannya terbatas. Meskipun kamu mempunyai uang, kamu belum pasti dapat memakannya. Hanya karena Hendrik bukan orang biasa, makanya Hat Club secara khusus menyediakan makanan satu meja ini. Pada saat ini, sudah ada 7-8 orang yang duduk di sekitar meja bundar itu. Ada yang sudah berusia paruh baya, ada yang masih muda. Orang-orang ini tentu saja adalah orang yang dibawa Hendrik bersama dari keluarga Wijaya. Tuan Marco, kamu pasti lelah dari perjalanan, kan? Tanya mereka kepada seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu berpakaian rapi, terlihat sangat berwibawa. Dia mengenakan kacamata yang berbingkai emas yang kadang-kadang kacanya akan mengilau. Marco Cendrawan, orang yang diutus oleh keluarga Wijaya. Tidak. Ini semua untuk keluarga Wijaya. Sebaliknya, kalian seharusnya kesulitan membuka pasar baru untuk keluarga Wijaya di tempat seperti ini. Marco tertawa, ucapannya terdengar tulus. Namun, saat yang lainnya mendengar perkataan Marco, mereka hanya bisa tertawa dengan canggung. Lagi pula, mereka tidak mudah. Mereka semua dapat mendengar maksud tersirat dari ucapan Marco. Maksud Marco adalah tidak ada orang keluarga Wijaya yang bersedia datang ke tempat seperti Cotaneo, hanya mereka beberapa yang bersedia kemari. Namun, kini status Marco setara dengan wakil atasan mereka. Dia memiliki kekuasaan penuh. Jadi, mereka tentu saja tidak berani berdebat dengan Marco. Duh, apakah Tuan Muda Valentino belum datang? Marco tersenyum, lalu dia tiba-tiba berdiri dan malah duduk di tempat lain. Akan tetapi, setelah Marco duduk di tempat itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka berdiri secara serempak. Tuan Marco, itu adalah tempat duduk Tuan Muda Valentino. Kata seorang pria paruh baya sambil mengernyit. Marco berpura-pura bodoh bertanya. Bukankah semua tempat duduk sama saja? Apakah tempat ini ada ditulis nama Tuan Muda Valentino? Ekspresi semua orang menjadi masam. Tidak peduli seberapa bodoh Marco, dia juga tahu kalau sekarang dia sedang duduk di kursi tengah. Kursi tengah tentu saja adalah tempat duduk orang yang terhormat. Kalau hari ini Valentino tidak datang lalu Marco ingin duduk di sana, mereka juga tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, Valentino sudah dengan jelas mengatakan kalau hari ini dia akan datang. Maka, kursi tengah itu secara alami hanya boleh ditempati oleh Valentino. Kini Marco malah duduk di kursi tengah itu. Bukankah ini berarti dia merendahkan Valentino? Mereka bisa bersabar akan hal lain, tapi kalau mengenai Marco memandang rendah Valentino, mereka tentu saja merasa marah. Pria paruh baya yang tadi menatap Marco sambil berkata, Tuan Marco, lebih baik kamu memilih kursi lain. Awalnya,
Pria paruh baya ini masih bersikap hormat kepada Marco, tapi sekarang sikapnya sudah berubah menjadi sedikit cuek. Mereka adalah orang keluarga Wijaya, tapi mereka lebih menghormati Valentino. Seperti yang pernah dikatakan Hendrik, jika mereka diminta untuk memilih Valentino atau keluarga Wijaya, maka mereka harus tanpa ragu memilih Valentino. Hal ini bukan saja sebuah sumpah biasa, tapi juga karena Valentino memerlukan dukungan di keluarga Wijaya. Aku rasa kursi ini baik-baik saja, kenapa aku harus berpindah? Marco berpura-pura tidak mengerti. Tatapan mata di balik kacamata berbingkai emasnya menggelap. Marco melakukan ini karena dia memiliki tujuan sendiri. Dia ingin melihat bagaimana sikap orang-orang ini terhadap Valentino. Sekarang sepertinya orang-orang ini memang menghormati Valentino. Pria paruh baya itu tahu kalau Marco sedang berpura-pura bodoh. Senyumannya pun perlahan-lahan melenyap. Dia berkata dengan ekspresi datar. Itu adalah tempat duduk Tuan Muda Valentino. Kita tidak boleh kurang ajar. Tuan Muda Valentino adalah orang baik. Dia tidak peduli dengan formalitas seperti ini. Haha! Marco ketawa dan masih tidak berdiri dari kursi tengah itu. Pria paruh baya itu bersikeras. Kemudian dia berkata dengan tegas. Atasan kita boleh tidak peduli, tapi kita sebagai bawahannya tidak boleh bersikap kurang ajar. Dalam hati, Marco mendengus. Dia tidak menganggap dirinya adalah bawahan Valentino. Bagaimana kalau hari ini aku ingin duduk di sini? Marco tersenyum dengan penuh arti. Kita sebagai bawahan harus menghormati keluarga Wijaya. Apa kamu sudah melupakan peraturan keluarga Wijaya?